kenapa bibit atau benih kami tidak tumbuh. Semoga kesalahan kami ini bisa menjadi pelajaran sehingga teman-teman tidak perlu melakukan kesalahan yang sama. Ayo. Kesalahan pertama adalah pada benih itu sendiri. Benih yang kita dapatkan di dalam pakung dari manufacturer tidak harus semuanya akan tumbuh. Karena itulah kita harus pandai-pandai memilih bibit mana atau benih mana yang akan tumbuh dan bibit mana yang tidak akan tumbuh. Caranya, seperti teman-teman ketahui, saya selalu merendam bibit-bibit itu ke dalam hormon organik seperti yang saya lakukan sekarang terhadap bibit pakcoy saya. Teman-teman lihat, ada bibit pakcoy yang tenggelam dan ada bibit pakcoy yang terapung. Bibit pakcoy yang tenggelam menandakan bibit atau benih yang masih baik, sedangkan yang terapung adalah benih yang tidak akan tumbuh. Apakah akan 100% tidak tumbuh? Kadang-kadang itu tumbuh, tetapi kemungkinannya sangat kecil. Sehingga kalau teman-teman memiliki bibit yang banyak, maka yang terapung bisa disingkirkan. Apabila bibitnya tidak terlalu banyak, yang terapung bisa dicoba, barangkali masih bisa tumbuh. Kesalahan kedua yang kami lakukan teman-teman adalah lupa atau tidak memberi fertilizer, pupuk ketika kita menyemai. Mengapa? Kadang-kadang kita hanya mengandalkan dari media tanam dan berpikir bahwa media tanam kita cukup. Tetapi harus diingat, ada beberapa media tanam yang tidak mengandung hara-hara yang cukup. Seperti misalnya kalau kita memakai kokopit itu hampir-hampir tidak mengandung hara yang lain. Karena itu teman-teman, apabila kita menyiapkan media tanam, jangan lupa untuk menaruh pupuk ke dalam media tanam itu sehingga benih dan bibit kita tidak mati. Kesalahan ketiga teman-teman adalah kadang-kadang saya terlambat untuk memindahkan bibit-bibit yang sudah mulai menyemai itu ke dalam pot yang lebih besar atau wadah yang lebih besar. Contohnya adalah pakcoy kami ketika saya pindahkan sudah dalam keadaan kering karena terlambat. Coba bandingkan dengan pakcoy yang saya pindahkan ke dalam pot yang lebih besar, tetapi saya melakukannya tepat waktu. Teman-teman, adalah kebalikan dari kesalahan ketiga, yakni saya terlalu cepat memindahkan seedling-seedling itu dari tempat persemaian. Coba lihat, ini adalah seedling-seedling dari seledri yang akan tumbuh besar. Saya membiarkannya karena saya sudah belajar dari kesalahan saya. Apabila saya memindahkan terlalu cepat seperti ini, maka ia akan cepat mati karena belum kokoh, sudah saya pisahkan dari tempatnya. Sebaiknya saya pisahkan setelah seledri ini kira-kira sudah memiliki tinggi 10 cm. Inilah kesalahan kami yang keempat yang menyebabkan banyak bibit dan benih yang mati. Nah, kesalahan kami yang terakhir adalah ketika benih-benih ini sudah tumbuh, kita harus membiasakan seedling-seedling ini, anak-anak ini, untuk menghadapi cuaca. Kita harus menaruh di bawah sinar matahari kira-kira 3-4 jam setiap harinya, dan juga merasakan angin yang datang agar benih-benih ini menjadi kuat, seolah-olah dia bisa menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Tetapi jangan pula memberi ekspos kepada sinar matahari dan kepada angin apabila masih terlalu muda. Inilah kesalahan yang saya lakukan dengan mencoba menaruh di luar ketika batang-batangnya baru tumbuh, sehingga sekarang semuanya mati.
demikianlah teman-teman 5 kesalahan yang kami lakukan ketika menyemai sehingga benih dan bibit kami mati dan belum menjadi besar. Semoga teman-teman bisa menjadikan pelajaran sehingga tidak akan terulang. Terima kasih.